Selamat datang kembali di channel Kantong Official. Mohon bantuannya untuk like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi video cerita dari kami. Terima kasih. Awal perseteruan, di tengah hingar-bingar kota Bandung yang semakin modern, muncul kabar mengejutkan. Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat yang dikenal santun dan berwibawa, tiba-tiba menggugat seorang pengusaha muda bernama Lisa Maulana senilai 105 miliar rupiah. Kabar ini sontak jadi perbincangan publik. Tak ada yang menyangka sosok Lisa, perempuan muda yang dikenal cerdas dan karismatik, akan terlibat sengketa hukum dengan sosok publik sekelas Ridwan Kamil. Latar belakang gugatan. Menurut kabar yang beredar, gugatan ini bermula dari proyek prestisius pembangunan pusat seni dan budaya di pusat kota. Ridwan Kamil, sebagai arsitek sekaligus penggagas ide, menggandeng perusahaan milik Lisa Maulana. Di awal, kerja sama mereka berjalan mulus. Lisa bahkan sering memuji visi Kang Emil yang dianggap luar biasa. Namun, badai datang ketika dana pembangunan tahap kedua tak kunjung disalurkan oleh pihak Lisa. Dugaan penyelewengan. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya menuduh Lisa Maulana telah menyalahgunakan dana investasi sebesar 105 miliar rupiah. Dana itu awalnya diperuntukkan untuk mempercepat pembangunan gedung ikonik, namun justru diduga dialihkan ke proyek pribadi Lisa di luar kota. Lisa membantah keras tuduhan itu, menyebut bahwa semua sudah sesuai kontrak dan hanya terjadi miskomunikasi. Drama di persidangan. Sidang perdana pun digelar, suasananya menegangkan. Ridwan Kamil hadir langsung dengan wajah tegas, sementara Lisa Maulana tampak gugup namun tetap berusaha tegar. Wartawan memenuhi ruang sidang, dan drama pun tak terelakkan ketika Lisa menangis saat memberi keterangan. Ia mengaku tak pernah berniat merugikan siapapun, apalagi sosok yang ia kagumi seperti Ridwan Kamil. Namun, tim kuasa hukum Ridwan Kamil tetap bersikukuh, fakta dan bukti menunjukkan telah terjadi pengalihan dana secara tidak sah. Pertarungan reputasi. Kasus ini menjadi santapan media. Reputasi keduanya dipertaruhkan. Ridwan Kamil yang selama ini terkenal bersih dan penuh ide visioner, kini dianggap sebagian pihak terlalu keras. Sementara Lisa Maulana, yang awalnya mendapat simpati, perlahan diragukan integritasnya setelah muncul dokumen transfer mencurigakan. Pengakuan mengejutkan. Di tengah jalannya sidang, Lisa akhirnya mengakui bahwa ada kesalahan manajemen di perusahaannya. Namun ia bersumpah tak pernah bermaksud menipu Ridwan Kamil. Air matanya jatuh, dan ruang sidang hening sejenak. Yang mulia, saya bersalah karena lalai, tapi bukan karena niat jahat, ucapnya lirih. Akhir yang pahit. Pengadilan memutuskan Lisa Maulana bersalah dan memerintahkan pembayaran ganti rugi sebesar 105 miliar rupiah kepada Ridwan Kamil. Meski menang, Ridwan Kamil tampak tak bahagia. Ia mengaku lebih memilih proyek seni itu terwujud daripada harus menyeret rekan bisnisnya ke meja hijau. Ini bukan soal uang, katanya di luar sidang, ini soal amanah dan kepercayaan. Dampak ke publik. Putusan pengadilan jadi berita utama di berbagai media. Di media sosial, warganet terpecah dua, sebagian membela Ridwan Kamil karena ia dianggap membela kepentingan publik dan marwah proyek kebudayaan, sebagian lain menaruh simpati pada Lisa, yang mereka nilai hanya korban sistem bisnis yang kejam. Di kafe-kafe, di ruang kantor, hingga di jalanan, orang-orang membicarakan kasus ini. Tak ada yang menyangka proyek yang dulu diharapkan jadi ikon baru Bandung berubah menjadi medan pertarungan reputasi dan emosi. Pernyataan Ridwan Kamil. Di hadapan wartawan, Ridwan Kamil akhirnya memberi pernyataan resmi. Saya tidak pernah punya niat menghancurkan siapapun. Tapi sebagai pemimpin, saya punya tanggung jawab menjaga kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah yang dikelola untuk pembangunan dipakai sebagaimana mestinya, tuturnya dengan nada tenang, meski sorot matanya menyimpan kelelahan. Ia juga menambahkan, proyek ini lebih besar dari saya dan Bu Lisa. Ini tentang mimpi masyarakat Jawa Barat. Lisa di pojok tekanan. Di sisi lain, Lisa Maulana terpuruk. Ia kehilangan banyak kontrak, sejumlah rekan bisnisnya mundur, dan nama baiknya tercoreng. Malam-malamnya dihabiskan menangis, menyesali kelalaiannya dan keputusan-keputusan yang salah. Dalam wawancara dengan sebuah majalah, ia berkata lirih, "Saya terlalu percaya diri, terlalu yakin bahwa saya bisa mengatur semuanya. Dan saya salah besar." Pertemuan rahasia. Suatu malam, lewat perantara seorang sahabat lama, Ridwan Kamil dan Lisa bertemu secara pribadi di sebuah ruangan sederhana. Lisa langsung menunduk, air matanya tak terbendung.
Saya mohon maaf, Kang, saya benar-benar tak pernah niat menipu, ucapnya gemetar. Ridwan Kamil terdiam cukup lama, lalu menjawab, saya juga sedih, Lis. Tapi amanah publik tak boleh kita hianati. Kalau saya biarkan, saya yang mengkhianati semua yang saya perjuangkan. Suasana hening, hanya suara detak jam yang terdengar. Keduanya sadar, luka ini terlalu dalam untuk sembuh seketika. Proyek yang tertunda, pusat seni dan budaya yang awalnya dijadwalkan rampung tahun itu pun tertunda. Kerangka bangunan berdiri setengah jadi, dikelilingi pagar seng tinggi. Di balik pagar, mimpi dan ambisi puluhan seniman muda ikut terhenti. Banyak mural yang sudah disiapkan, karya yang sudah dikurasi, kini menunggu nasib tak pasti. Suara dari masyarakat, sejumlah seniman, mahasiswa, dan tokoh masyarakat mulai turun tangan. Mereka menggalang petisi, meminta agar proyek itu dilanjutkan. Kita tak boleh biarkan masalah ini membunuh mimpi ribuan orang, kata seorang pemuda yang ikut aksi di alun-alun. Mereka mengumpulkan donasi, mengadakan konser amal, dan membuat mural protes di tembok-tembok kota. Kejutan dari Kang Emil, melihat besarnya dukungan, Ridwan Kamil pun bergerak. Ia mengumumkan rencana baru, membentuk konsorsium transparan, menggandeng para seniman, komunitas, dan tokoh budaya untuk menghidupkan kembali proyek yang nyaris mati itu. Saya percaya, Bandung selalu punya cara untuk bangkit, ucapnya disambut tepuk tangan. Penebusan Lisa, tak mau hanya diam, Lisa Maulana juga membuat langkah mengejutkan. Dari hartanya yang tersisa, ia menyumbangkan sebagian untuk pembangunan gedung seni tersebut. Meski langkah itu tak menghapus kesalahannya, publik mulai melihat adanya ketulusan. Saya hanya ingin menebus, meski tidak sepenuhnya, katanya. Pelajaran berharga, kasus ini jadi bahan diskusi di banyak kampus hukum dan fakultas ekonomi. Para dosen menjadikannya contoh nyata bagaimana idealisme, bisnis, dan kepercayaan publik bisa saling bertabrakan. Di satu sisi, Kang Emil tetap berdiri sebagai figur yang konsisten. Di sisi lain, kisah Lisa menjadi pengingat bahwa kesalahan kecil dalam manajemen bisa berujung kehancuran besar. Akhir yang tersisa, bertahun-tahun kemudian, gedung seni itu akhirnya selesai. Di pintu masuknya, terukir sebuah tulisan. Lebih besar dari, kebudayaan lahir dari mimpi, tumbuh lewat kerjasama, dan selamat karena kejujuran. Ridwan Kamil datang di peresmian sebagai tamu kehormatan. Lisa Maulana juga hadir, berdiri agak di belakang. Tak ada lagi dendam, hanya tatapan saling mengerti. Keduanya pernah terlibat perseteruan sengit, namun pada akhirnya, sejarah mencatat mereka sama-sama ikut membangun mimpi kota. Luka yang tak sepenuhnya hilang. Meski proyek seni akhirnya selesai, luka yang ditinggalkan oleh kasus hukum itu tak sepenuhnya hilang. Lisa Maulana masih kerap mendapat cibiran, dan beberapa kontrak besar tetap menjauhinya. Kadang, saat malam tiba, ia termenung memandang gedung seni yang berdiri megah, sambil bertanya-tanya, apakah semua ini layak dengan harga yang harus kubayar. Jalan baru Lisa, tak ingin hidup selamanya dibayang-bayangi kesalahan masa lalu, Lisa memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru. Ia mendirikan yayasan untuk mendidik pengusaha muda soal etika bisnis dan manajemen keuangan. Di banyak seminar, ia tak segan berbagi cerita kelamnya sendiri sebagai contoh nyata. Aku sudah jatuh, tapi aku tak mau kalian jatuh di lubang yang sama, katanya di depan ratusan mahasiswa yang menyimak dengan mata berkaca-kaca. Kang Emil melangkah ke nasional. Sementara itu, Ridwan Kamil perlahan kembali aktif di panggung nasional. Namanya muncul sebagai kandidat kuat untuk jabatan menteri di pemerintahan baru, dan ia pun mendapat banyak undangan menjadi pembicara tentang kepemimpinan, integritas, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam salah satu pidatonya, ia berkata, lebih besar dari pemimpin tak hanya membangun gedung, tapi juga membangun kepercayaan. Dan kepercayaan adalah modal yang lebih mahal dari apapun. Pertemuan terakhir, beberapa tahun kemudian, Ridwan Kamil dan Lisa bertemu kembali di sebuah acara budaya. Tak ada lagi ketegangan, hanya sapaan singkat yang tulus. Lisa berkata pelan, terima kasih, Kang. Karena pernah menggugat saya jadi belajar arti tanggung jawab. Ridwan Kamil mengangguk, terima kasih juga, Lis. Karena kamu, saya pun belajar arti memaafkan. Keduanya lalu berpisah, masing-masing melangkah ke arah hidup yang berbeda. Warisan sebuah kisah. Gedung seni yang dulu hampir gagal berdiri kini menjadi simbol persatuan, bukan hanya kemegahan arsitektur. Ribuan karya seniman lokal dipamerkan di sana,
dan ratusan pertunjukan digelar setiap tahun. Orang-orang yang berkunjung sering mendengar kisah dramatis di baliknya, tentang gugatan miliaran, pengkhianatan, air mata, dan akhirnya rekonsiliasi. Di balik semua kerumitan bisnis, politik, dan ego manusia, selalu ada ruang bagi maaf dan perubahan. Ridwan Kamil dan Lisa Maulana, dua nama yang pernah saling berhadapan di pengadilan, pada akhirnya tercatat sebagai dua sosok yang, dengan caranya sendiri, sama-sama berjasa mewujudkan sebuah mimpi kota. Dan di gedung seni yang kini jadi ikon Bandung itu, sebuah plakat kecil ditulis. Lebih besar dari kegagalan, kita belajar. Dari keberanian, kita melangkah. Dan dari kejujuran, kita bertahan.